Di kaki Gunung Raharja terdapat desa pasir jati yang begitu subur. Penduduk hidup damai, memanen padi dan menjaga tradisi secara turun-temurun. Ki Prabawa adalah penjaga gunung sekaligus pemimpin spiritual desa. Ia dikenal karena kebijaksanaannya, sering memberi petuah tentang menjaga keharmonisan alam. Pada suatu ketika, kedamaian itu berubah ketika mata air suci di desa tiba-tiba mengering. Pohon-pohon kayu dan kabut hitam mulai turun dari arah gunung. Para tetua desa menyadari bahwa ini adalah tanda kebangkitan dari Raja Gulita, yaitu makhluk kegelapan yang pernah dikalahkan oleh leluhur mereka pada zaman dahulu kala. Konon, Ki Prabawa bermeditasi di puncak bukit kecil. Dalam penglihatan batinnya, arwah leluhur desa memperingatkan bahwa Raja Gulita akan bangkit, dan hanya dengan keris sinar bumi pusaka leluhur yang bisa menyegel kembali ke atas kegelapannya. Akhirnya Ki Prabawa memulai perjalanannya menuju Gunung Raharja. Dia menghadapi ujian yang menguji keberanian dan kesuciannya. Tiba saatnya di dalam gua, Raja Gulita muncul dalam wujud asap hitam yang pekat dengan mata merah yang menyala. Ia menciptakan bayangan-bayangan gelap untuk menyerang Ki Prabawa. Dalam pertempurnya yang sengit, Ki Prabawa mengucapkan mantra kuno dan menggunakan kekuatan keris untuk melawannya. Sementara itu di desa, penduduk desa mendirikan altar suci di kaki Gunung Raharja untuk menghormati Ki Prabawa. Hingga saat kini, mereka percaya bahwa Ki Prabawa masih menjaga desa dari ancaman Raja Gulita. Setiap tahun, penduduk desa mengadakan upacara penghormatan kepada arwah leluhur dan Ki Prabawa. Mereka mempersembahkan sesajen berupa hasil bumi seperti padi, buah-buahan dan bunga sebagai tanda rasa syukur dan doa untuk kedamaian yang abadi. Namun tak semua penduduk sadar akan pentingnya menjaga tradisi ini. Generasi muda mulai mempertanyakan cerita-cerita kuno dan menganggapnya hanya mitos belaka. Mereka mulai melupakan ajaran leluhur yang memicu perubahan kecil namun berbahaya di desa itu. Lama setelah Ki Prabawa mengorbankan dirinya, desa Pasir Jati kembali hidup dalam kesejahteraan. Namun tanpa disadari, keseimbangan alam mulai goyah. Seorang pemuda yang penasaran dengan cerita tentang Raja Gulita memutuskan untuk menjelajahi gua tempat di mana Raja Kegelapan itu disegel. Dengan tekad dan keingintahuannya, dia mendekati gua tanpa memahami resikonya. Ia menemukan sebuah batu hitam bercahaya merah tempat Raja Gulita disegel. Tanpa sengaja, ia menyentuh batu itu membangkitkan energi gelap yang selama ini terkunci. Kabut hitam mulai menyelimuti desa lagi, tanda bahwa Raja Gulita sedang berusaha untuk kembali. Penduduk desa merasakan kegelisahan dan para tetua desa menyadari bahwa hanya ada satu cara untuk menyelamatkan desa. Seseorang harus meneruskan tugas dari Ki Prabawa. Para tetua desa memanggil cucu dari Ki Prabawa, seorang pemuda bernama Jaka. Jaka adalah anak yang sangat sederhana, namun tidak percaya akan legenda desa. Ia memiliki jiwa yang tulus. Para tetua desa meyakinkan bahwa ia adalah pewaris takdir dari Ki Prabawa, dan hanya dirinya yang bisa mengembalikan keseimbangan alam. Awalnya Jaka menolak, namun setelah melihat kabut hitam menyelimuti sawah dan pohon-pohon mulai layu, ia sadar bahwa ia harus segera bertindak. Dengan dibekali keris pusaka yang dulu digunakan oleh Ki Prabawa, akhirnya Jaka memulai perjalanan untuk menyelamatkan desa. Dan Jaka pun harus melewati ujian yang sama dengan leluhurnya. Di sebuah danau, terlihat siluet seseorang meminta tolong, yang membuat Jaka harus berenang melewati air yang sangat beracun. Jaka tiba di gua tempat Raja Gulita, sang raja yang kini lebih kuat, muncul dalam wujud penuh kegelapan. Dengan menggunakan keris pusaka, Jaka melawan bayangan Raja Gulita.
Ia menyadari bahwa kekuatan sejati keris bukanlah dalam senjatanya, tetapi dalam keyakinan dan keberanian Jaka sendiri. Dengan mantra kuno, Jaka menyegel Raja Gulita kembali, dan kini ia dengan kekuatan yang lebih kuat agar tidak bangkit lagi. Setelah pertempuran, desa kembali menjadi tenang. Penduduk desa menyadari akan pentingnya menjaga tradisi dan keseimbangan dengan alam. Jaka menjadi pemimpin spiritual baru desa, melanjutkan tugas kakeknya yaitu Ki Prabawa. Warisan leluhur adalah pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan. Keberanian dan keyakinan dapat mengalahkan kegelapan. Keharmonisan dengan alam adalah kunci keseimbangan kehidupan.